Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap sebuah legenda yang berakar kuat di Tanah Jawa, khususnya di pesisir utara, tentang sosok yang sangat dihormati dan penuh misteri, Dewi Lanjar. Dewi Lanjar, yang juga dikenal dengan nama Dewi Rara Kuning, bukan hanya sekedar tokoh legenda, tetapi juga menjadi simbol kekuatan spiritual dan penguasa laut utara Pulau Jawa. Beliau terkenal karena kisah hidupnya yang penuh dengan kesedihan dan pengorbanan. Setelah kehilangan suami tercinta di usia muda, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, mencari kedamaian jauh dari kesedihan. Perjalanan hidupnya membawanya bertemu dengan Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram, yang memberinya petunjuk untuk bertapa dan mencari kedamaian di pantai selatan. Namun, Dewi Lanjar memilih untuk menetap di pantai utara Jawa, tepatnya di Pekalongan, yang kemudian dikenal sebagai wilayah kekuasaannya. Dewi Lanjar dikenal sebagai penguasa laut utara yang penuh dengan kekuatan gaib dan dipercayai oleh masyarakat sekitar sebagai pelindung. Bahkan, kisahnya sering dikaitkan dengan hilangnya anak-anak yang bermain di pantai, yang konon dibawa ke alam gaib oleh Dewi Lanjar. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai kehidupan dan legenda Dewi Lanjar, serta bagaimana kisahnya berkaitan erat dengan sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Saksikan terus perjalanan Jejak Kerajaan Nusantara kali ini. Ratu Laut Utara adalah sebuah legenda yang dikenal sebagai penguasa kawasan Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di sekitar wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam tradisi lokal masyarakat Pekalongan, sosok Ratu Laut Utara sering diidentifikasi dengan nama Dewi Lanjar. Kata Lanjar sendiri merujuk pada istilah untuk seorang perempuan yang berstatus janda muda, perempuan yang bercerai dari suaminya pada usia relatif muda dan belum sempat memiliki anak. Di Pekalongan, kepercayaan terhadap Dewi Lanjar masih sangat hidup dan menjadi bagian integral dari tradisi masyarakat. Misalnya, jika ada kejadian anak kecil hilang ketika bermain di sekitar pantai, masyarakat seringkali mengaitkan peristiwa tersebut dengan campur tangan Dewi Lanjar. Mereka percaya bahwa anak-anak yang hilang dibawa oleh Dewi Lanjar ke tempat keratonnya yang dipercaya terletak di pantai dekat Sungai Selamaran. Sebagian besar masyarakat melihat Dewi Lanjar sebagai sosok mitologi, makhluk gaib yang berstatus sebagai penguasa laut utara Jawa. Pandangan ini sering dikaitkan dengan mitos lain yang sudah lebih populer, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, penguasa laut selatan Jawa. Hubungan antara keduanya dianggap erat, meskipun wilayah kekuasaannya berbeda. Kerajaan gaib Dewi Lanjar konon berlokasi di sekitar pantai Pekalongan, di tempat yang terhubung secara spiritual dengan elemen-elemen mistis yang ada di sepanjang pantai utara. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Mereka percaya bahwa Dewi Lanjar bukan hanya tokoh mitologis, tetapi juga sosok historis yang memiliki latar belakang keagamaan. Dalam versi ini, Dewi Lanjar dianggap sebagai tokoh spiritual Islam yang memiliki kedudukan tinggi, bahkan disetarakan dengan para wali songo. Hal ini menunjukkan bahwa sosok Dewi Lanjar tidak hanya dipandang sebagai makhluk supranatural, tetapi juga sebagai figur religius yang dihormati dalam konteks budaya dan agama Islam di Jawa Tengah. Masyarakat percaya bahwa Dewi Lanjar memiliki sebuah keraton gaib yang terletak di dekat pantai Pekalongan, tepatnya di sebelah Sungai Selamaran. Keraton ini digambarkan sebagai tempat yang megah dan penuh misteri, yang menjadi pusat kekuasaan Dewi Lanjar. Meskipun lokasi ini tidak terlihat oleh mata manusia biasa, banyak yang meyakini keberadaannya melalui pengalaman spiritual atau cerita turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan ini sering diperkuat oleh berbagai cerita rakyat yang menceritakan tentang penampakan atau interaksi langsung dengan Dewi Lanjar. Misalnya, beberapa orang mengaku pernah melihat sosok perempuan cantik yang muncul di sekitar pantai, terutama pada malam hari. Penampakan ini sering diidentifikasi sebagai Dewi Lanjar, terutama jika disertai dengan kejadian-kejadian aneh atau tidak biasa di sekitar pantai. Asal-usul Dewi Lanjar. Pada masa lampau, di Pekalongan, terdapat seorang putri cantik bernama Dewi Rara Kuning. Dewi ini mengawali hidupnya sebagai seorang istri yang bahagia, namun tak lama setelah pernikahannya,
Suaminya meninggal dunia. Kejadian tragis ini membuat Dewi Rara Kuning menjadi janda di usia yang sangat muda, dan akhirnya ia dikenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Merasakan kesedihan yang mendalam akibat kehilangan suami, Dewi Lanjar pun memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia berharap bisa menghindari kenangan dan kesedihan yang terus menghantui kehidupannya, dan mencari ketenangan di tempat yang baru. Perjalanan Dewi Lanjar membawanya menuju Sungai Opak, di mana ia bertemu dengan Raja Mataram, Panembahan Senopati, dan Mahapati Singaranu. Pada saat itu, keduanya sedang melakukan ritual pertapaan dengan cara mengapung di atas air sungai. Dewi Lanjar pun menyampaikan isi hatinya kepada mereka, mengungkapkan keputusannya untuk tidak menikah lagi dan menjalani hidupnya seorang diri. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu yang mendengarkan cerita Dewi Lanjar merasa iba dan memberi nasihat padanya. Mereka menyarankan Dewi Lanjar untuk melakukan pertapaan di pantai selatan, dengan harapan ia bisa memperoleh ketenangan dan pencerahan, serta bertemu dengan Ratu Kidu, penguasa Laut Selatan. Setelah menerima nasihat itu, Dewi Lanjar berpisah dengan Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu, yang melanjutkan pertapaannya menyusuri Sungai Opak, sementara Dewi Lanjar berangkat menuju pantai selatan. Sesampainya di pantai selatan, Dewi Lanjar mulai bertapa dengan tekun dan penuh kesungguhan. Dalam proses pertapaan tersebut, akhirnya Dewi Lanjar mencapai kesempurnaan spiritual dan moksa, yaitu mencapai pencerahan yang memungkinkan jiwa dan raganya bersatu dengan alam semesta. Pada titik ini, ia bertemu dengan Ratu Kidu, yang menyambutnya dengan baik. Dewi Lanjar memohon agar diterima menjadi anak buah Ratu Kidu, dan permohonan ini disetujui tanpa keberatan oleh sang ratu. Dewi Lanjar pun kemudian diberi tugas oleh Ratu Kidu untuk memimpin pasukan jin dalam berbagai misi di dunia manusia. Suatu hari, Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah seorang tokoh bernama Raden Bahu yang tengah membuka hutan Gambiren, yang kini berada di sekitar daerah Jembatan Anim Pekalongan dan Desa Sorogenen. Namun, meskipun Dewi Lanjar dan pasukannya berusaha keras menghalangi Raden Bahu, mereka gagal mencapai tujuan mereka. Raden Bahu tidak terpengaruh oleh segala godaan dan gangguan yang diciptakan oleh Dewi Lanjar dan pasukan jin tersebut. Tidak berhasil menjalankan tugas yang diberikan, Dewi Lanjar merasa gagal dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke pantai selatan. Sebaliknya, ia memohon izin kepada Raden Bahu untuk tinggal di Pekalongan, tempat yang dirasakannya bisa memberinya kedamaian. Raden Bahu menerima permohonan Dewi Lanjar dengan lapang dada, begitu pula Ratu Kidu, yang juga memberikan izin agar Dewi Lanjar tinggal di wilayah pantai utara Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan. Namun, ada pula versi lain dari cerita ini yang mengatakan bahwa Dewi Lanjar sebenarnya adalah adik dari Nyi Roro Kidu, sang penguasa Laut Selatan. Versi ini menjelaskan bahwa keduanya memiliki hubungan darah yang erat, meskipun wilayah kekuasaan mereka terpisah jauh oleh laut. Terlepas dari versi mana yang dipercaya, masyarakat Pekalongan sendiri memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Dewi Lanjar. Salah satunya adalah keyakinan bahwa jika ada anak-anak yang bermain di pantai dan kemudian hilang, maka anak tersebut dipercaya telah dibawa oleh Dewi Lanjar. Kepercayaan ini semakin diperkuat dengan cerita-cerita yang berkembang di kalangan masyarakat. Anak-anak yang berhasil ditemukan kembali seringkali menceritakan pengalaman mereka yang mengarah pada penemuan sebuah keraton yang tidak biasa, atau sebuah wilayah yang penduduknya memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat Pekalongan. Mereka menceritakan bahwa mereka tersesat di sebuah tempat yang dihuni oleh orang-orang yang gemar membatik, berdagang, menjadi nelayan, atau bekerja sebagai tukang, yang semuanya adalah ciri khas masyarakat Pekalongan. Oleh karena itu, banyak yang meyakini bahwa apabila ada anak yang hilang di pantai utara Jawa, itu berarti mereka telah dibawa oleh Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara Jawa yang memiliki kekuatan magis. Selain itu, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa Dewi Lanjar adalah seorang tokoh spiritual yang memiliki latar belakang keagamaan Islam yang sangat kuat. Dalam pandangan ini, Dewi Lanjar dianggap memiliki sejarah panjang yang setara dengan Wali Songo, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Bahkan,
Beberapa orang menyebutnya dengan gelar Hajah, yang menunjukkan kedudukannya sebagai sosok yang dihormati dalam komunitas keagamaan. Bagi sebagian masyarakat, Dewi Lanjar juga dianggap sebagai sumber berkah. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan ritual seperti menginap di suatu tempat selama beberapa hari, bertapa, atau sekadar berdoa dengan sungguh-sungguh, seseorang bisa mendapatkan berkah yang datang dalam berbagai bentuk, baik itu berkah material maupun non-material. Kepercayaan tentang Dewi Lanjar juga menyebutkan bahwa kekuasaannya tidak terbatas pada wilayah Pekalongan saja, melainkan mencakup seluruh pantai utara Pulau Jawa, dari Cirebon hingga Rembang. Ini menjadikan Dewi Lanjar sebagai sosok yang sangat dihormati dan memiliki wilayah pengaruh yang luas. Wilayah kekuasaannya yang besar ini membuat Dewi Lanjar dipandang sebagai penguasa yang memiliki wewenang atas berbagai aspek kehidupan, baik itu alam, masyarakat, maupun kehidupan spiritual masyarakat pesisir utara Jawa. Secara keseluruhan, Dewi Lanjar adalah sosok yang penuh misteri, baik dalam mitologi maupun dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Dengan berbagai cerita yang berkembang mengenai asal-usulnya, pertemuannya dengan Ratu Kidul, hingga peranannya sebagai penguasa Laut Utara, Dewi Lanjar tetap menjadi bagian penting dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Keberadaannya sebagai penguasa gaib yang penuh dengan berkah dan kekuatan magis tetap hidup dalam ingatan dan kepercayaan masyarakat, yang terus menyampaikan kisahnya kepada generasi berikutnya. Dewi Lanjar tidak hanya dianggap sebagai sosok penguasa gaib, tetapi juga sebagai simbol budaya yang penting bagi masyarakat Pekalongan. Keberadaan legenda ini mencerminkan identitas lokal yang kuat, yang membedakan Pekalongan dari daerah lain di Jawa Tengah. Selain itu, cerita tentang Dewi Lanjar juga menjadi alat untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Misalnya, kisah tentang anak-anak yang hilang di pantai seringkali digunakan sebagai peringatan bagi anak-anak untuk berhati-hati ketika bermain di sekitar laut. Dengan demikian, legenda Dewi Lanjar tidak hanya berfungsi sebagai cerita hiburan, tetapi juga sebagai alat edukasi yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, legenda ini juga memiliki potensi sebagai aset pariwisata budaya yang menarik. Kepercayaan terhadap Dewi Lanjar dapat dikemas menjadi bagian dari atraksi wisata yang menggambarkan kekayaan budaya Pekalongan. Dengan cara ini, masyarakat setempat dapat memanfaatkan legenda ini untuk meningkatkan perekonomian lokal, sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisional mereka. Dewi Lanjar adalah salah satu sosok legenda yang memiliki tempat istimewa dalam tradisi masyarakat Pekalongan. Baik sebagai tokoh mitologis maupun sebagai simbol religius, Dewi Lanjar mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual yang menjadi ciri khas daerah ini. Dengan perpaduan antara elemen-elemen mistis, keagamaan, dan nilai-nilai sosial, legenda Dewi Lanjar tidak hanya menjadi cerita rakyat yang menarik, tetapi juga bagian penting dari identitas lokal yang terus dilestarikan oleh masyarakat Pekalongan. Legenda ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mengintegrasikan kepercayaan tradisional dengan nilai-nilai agama, menciptakan narasi yang unik dan bermakna. Sebagai penguasa Laut Utara Jawa, Dewi Lanjar tidak hanya menjadi penjaga wilayah gaib, tetapi juga simbol kebijaksanaan dan harmoni yang terus memberikan inspirasi bagi masyarakat Pekalongan hingga hari ini. Demikianlah kisah tentang Dewi Lanjar, sosok penuh misteri yang menjadi penguasa Laut Utara Jawa. Legenda tentang Dewi Lanjar mengajarkan kita tentang kekuatan spiritual, pengorbanan, dan hubungan manusia dengan alam gaib yang ada di sekitar kita. Dari perjalanan hidupnya yang penuh duka hingga akhirnya ia menjadi pelindung bagi masyarakat pesisir Jawa, kisahnya terus hidup dalam setiap cerita yang diwariskan turun-temurun. Apakah Anda merasa terhubung dengan kisah ini? Ataukah Anda menemukan sisi lain dari Dewi Lanjar yang belum banyak diketahui? Semua itu adalah bagian dari warisan sejarah dan kepercayaan yang membentuk Nusantara kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah dan legenda menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah mengeksplorasi jejak-jejak kerajaan dan mitologi yang membentuk budaya kita.